Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi fikih. Kali ini kita akan membahas materi kelas 10 Madrasah Aliyah Sederajat semester 1 mengenai rangkuman dari bab 2 penyelenggaraan jenazah. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kewajiban penyelenggaraan jenazah. Sebelum kita membahas mengenai kewajiban penyelenggaraan jenazah seperti memandikan, mengkafani, menyolatkan, serta menguburkan, kita akan membahas kegiatan-kegiatan sebelum hal tersebut. Yang pertama ada ketika sakaratul maut. Apabila mata jenazah masih terbuka, maka pejamkan matanya dengan menutup mata pelan-pelan. Yang kedua, apabila mulut masih terbuka, katupkan dengan ditali atau selendang agar tidak kembali terbuka. Kemudian yang ketiga, tutupkan seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai tutup mata. Konsep penyelenggaraan jenazah. Makna penyelenggaraan adalah mengurus atau merawat. Dalam syariat Islam, terdapat beberapa perlakuan yang diberlakukan terhadap mayit yang disebut dengan tajhid mayit. Sedangkan dalam masyarakat, hal itu dikenal dengan penyelenggaraan jenazah. Yang ketiga, penyelenggaraan jenazah artinya merawat atau mengurus seseorang yang telah meninggal secara fardhu kifayah. Hal-hal yang harus dilakukan kaum muslimin ketika dihadapkan pada kematian orang lain berkisar pada 4 hal, tapi memandikan, mengkafani, mensolati, dan memakamkan, seperti halnya yang tadi disebutkan sebelumnya ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kategori jenazah. Yang pertama, jenazah muslim. Kewajiban yang harus dilakukan pada mayat muslim adalah yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolati, yang keempat memakamkan. Kemudian ada syarat, syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia dan akhirat yang pertama menyempurnakan kain kafan ketika pakaian yang dikenakannya kurang, dan yang kedua memakamkannya. Orang yang mati syahid dunia dan akhirat hukumnya tidak dimandikan dan juga tidak disolati. Yang ketiga, bayi prematur. Bayi prematur adalah bayi yang berusia belum genap 6 bulan dalam kandungan. Dalam kitab-kitab salaf dikenal ada 3 macam kondisi bayi yang masing-masing memiliki hukum yang berbeda. Ketiga macam kondisi tersebut adalah yang pertama, lahir dalam keadaan hidup. Hal ini bisa diketahui dengan jeritan, gerakan, atau yang lainnya. Yang perlu dilakukan adalah sebagaimana kewajiban terhadap mayat muslim dewasa. Yang kedua, lahir dalam bentuk bayi sempurna namun tidak diketahui tanda-tanda kehidupan. Yang harus dilakukan adalah segala kewajiban di atas selain mensolati. Adapun hukum mensolatinya tidak diperbolehkan. Serta yang ketiga, belum berbentuk manusia. Bayi yang demikian tidak ada kewajiban apapun, namun disunnahkan membungkusnya dengan kain dan memakamkannya. Yang keempat, kategori jenazah kafir zimmi. Kafir zimmi adalah golongan non-muslim yang hidup damai, berdampingan, dan bersifat damai dengan kaum muslimin, dan bersedia membayar pajak. Kewajiban yang harus dilakukan pada kafir zimmi ada 2 macam, yaitu mengkafani dan memakamkannya. Tata cara penyelenggaraan jenazah yang harus dipersiapkan ketika akan memandikan, yaitu ada daun bidara, sabun yang diaduk dengan air bersih, air yang dicampur dengan sedikit kapur barus, handuk, serta lain sebagainya. Adapun syarat-syarat orang yang memandikan, yang pertama, orang yang memandikan harus sejenis, kecuali masih ada ikatan mahram, seperti suami istri, atau jika mayat adalah seorang kecil yang belum menimbulkan potensi syahwat. Yang kedua, orang yang lebih utama memandikan mayat laki-laki adalah ahli waris aswabah laki-laki, seperti ayah, kakek, anak laki-laki, dan lain sebagainya. Dan bila mayatnya perempuan, maka yang lebih utama adalah perempuan yang masih memiliki hubungan kerabat dan masih ada ikatan mahram. Serta yang ketiga, orang yang memandikan dan orang yang membantunya adalah orang yang memiliki sifat amanah. Tempat memandikan.
Adapun syarat tempat memandikan adalah yang pertama, sepi, tertutup, dan tidak ada orang yang masuk kecuali orang yang bertugas, serta yang terakhir, ditaburi wewangian. Etika memandikan. Haram melihat aurat mayit kecuali untuk kesempurnaan memandikannya. Wajib memakai alas tangan ketika menyentuh auratnya. Yang ketiga, mayat dibaringkan di tempat yang agak tinggi atau dipangku oleh 3 atau 4 orang. Yang keempat, mayat dimandikan dalam keadaan tertutup semua anggota tubuhnya. Jika tidak mungkin, maka auratnya saja yang ditutupi. Yang kelima, sunnah menutup wajah mayat dari awal sampai selesai, serta yang terakhir sunnah memakai air dingin kecuali di saat cuaca dingin. Tata cara memandikan. Batas minimal memandikan jenazah yang pertama menghilangkan najis yang ada pada tubuh mayat, dan yang kedua mengguyurkan air secara merata ke seluruh tubuh mayat termasuk juga farjinya yang tampak ketika duduk atau bagian dalam alat kelamin laki-laki yang belum dikhitan atau kucur. Adapun batas minimal kesempurnaan, yang pertama menundukkan mayat dengan posisi agak condong ke belakang. Yang kedua, pundak mayat disanggah tangan kanan orang yang memandikan, dengan ibu jari diletakkan pada tengkuk agar supaya kepala mayat tidak miring. Yang ketiga, punggung mayat disanggah lutut kanan orang yang memandikan. Yang keempat, perut mayat diurut dengan tangan kiri secara perlahan-lahan oleh orang yang memandikan secara berulang-ulang agar kotoran yang ada di perut mayat dapat keluar dan mayat disiram dengan air. Yang kelima, lalu mayat ditidurkan dengan posisi terlentang. Setelah itu, 2 lubang kemaluan dan aurat mayat lainnya dibersihkan dengan menggunakan tangan kiri yang dilapisi dengan sarung tangan atau kain. Yang ketujuh, membersihkan gigi mayat dan kedua lubang hidungnya dengan jari telunjuk tangan kiri yang beralaskan kain basah. Dan jika terkena kotoran, maka harus disucikan dahulu. Serta yang terakhir, mayat diwudukan persis seperti wudunya orang yang hidup, baik rukun maupun sunnahnya. Mengguyurkan air ke kepala mayat, kemudian jenggot dengan memakai air yang telah dicampur daun bidara atau sampo. Yang ke-10, menyisir rambut dan jenggot mayat yang tebal dengan pelan-pelan memakai sisir yang longgar bagi mayat yang sedang melaksanakan ihram agar tidak ada rambut yang rontok. Yang ke-11, mengguyur bagian depan anggota tubuh mayat dimulai dari leher sampai telapak kaki dengan memakai air yang telah dicampur daun bidara atau sabun. Yang ke-12, mengguyur sebelah kanan bagian belakang anggota tubuh mayat dengan agak memiringkan posisinya mulai tengkuk sampai bawah. Kemudian sebelah kiri juga dimulai dari bagian tengkuk sampai ke bawah. Yang ke-13, mengguyur seluruh tubuh mayat mulai kepala sampai kaki dengan air yang murni, tidak dicampur dengan daun bidara atau lainnya. Hal ini bertujuan untuk membilas sisa-sisa daun bidara, sabun, atau sesuatu yang ada pada tubuh mayat dengan posisi mayat dimiringkan. Dan yang terakhir, mengguyur seluruh tubuh mayat untuk kesekian kalinya dengan memakai air yang dicampur sedikit kapur barus pada mayat yang sedang tidak melaksanakan ihram. Pada saat basuhan terakhir ini disunahkan untuk membaca niat. Jika mayat laki-laki maka nawaitul ghusla anha gal mayyiti, apabila perempuan nawaitul ghusla anha lihil mayyiti. Atau juga bisa nawaitul ghusla listibahatis sholati alaihi. Untuk perempuan, nawaitul ghusla listibahatis sholati alaiha. Selanjutnya, tata cara memandikan dengan ketentuan kesempurnaan sedang, yaitu memandikan mayat dengan batas minimal kesempurnaan seperti di atas, kemudian ditambah 2 basuhan air bersih atau diberi sedikit kapur barus, sehingga berjumlah 5 basuhan, atau mengulang basuhan air yang bercampur daun bidara atau sabun, kemudian air bersih, masing-masing sebanyak 2 kali, 4 kali basuhan, kemudian ditambah 3 basuhan air bersih atau yang diberi sedikit kapur barus sehingga berjumlah 7 basuhan. Adapun ketentuan kesempurnaan maksimal, yaitu mengulang basuhan air yang bercampur daun bidara atau sabun, kemudian air bersih, masing-masing sebanyak 3 kali, 6 kali basuhan, kemudian ditambah 3 basuhan air bersih atau yang diberi sedikit kapur barus sehingga berjumlah 9 kali basuhan.
Mengkafani mayat. Di antara tata cara mengkafani mayat adalah yang pertama, letakkan lembaran-lembaran kain lebar yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh. Adapun jumlah kain kafan bagi jenazah laki-laki ada 3 dan adapun untuk jenazah perempuan diberi 5. Yang kedua, letakkan mayat yang telah selesai dimandikan dan ditaburi wangian dengan posisi terlentang di atasnya dan posisi tangan disedekapkan. Serta yang ketiga, letakkan kapas yang telah diberi wewangian pada anggota tubuh yang berlubang. Selanjutnya, mengikat pantat dengan selai kain yang kedua ujungnya dibelah 2. Yang kelima, mayat dibungkus dengan lapisan pertama dimulai dari sisi kiri dilipat ke kanan. Kemudian sisi kanan dilipat ke kiri, sedangkan untuk lapis kedua dan ketiga sebagaimana lapis pertama. Yang keenam, setelah mayat dibungkus, sebaiknya diikatkan dengan beberapa ikatan agar kafan tidak mudah terbuka saat dibawa ke pemakaman. Mensolati jenazah. Syarat-syarat sholat jenazah yang pertama, jenazah telah selesai dimandikan dan suci dari najis baik tubuh, kafan, ataupun tempatnya. Yang kedua, orang yang mensolati telah memenuhi syarat-syarat sah melakukan sholat. Yang ketiga, posisi musolli berada di belakang jenazah jika jenazahnya laki-laki, dan bagi imam atau munfarid sebaiknya berdiri tepat pada kepala. Jika jenazahnya adalah perempuan, maka posisinya tepat pada pantat. Yang keempat, jarak antara mayat dan musolli orang yang mensolati tidak melebihi 300 ziro atau kurang lebih 144 meter jika sholat dilaksanakan di luar masjid. Dan yang kelima, tidak ada penghalang di antara keduanya. Selanjutnya, musolli atau orang yang mensolati hadir berada di dekat jenazah. Jika yang disolati tidak ada, jenazahnya tidak ada, maka goib. Rukun sholat jenazah. Yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga takbir 4 kali dengan menghitung takbiratul ihram, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima membaca shalawat pada Nabi Muhammad setelah takbir kedua, yang keenam mendoakan mayat setelah takbir ketiga dan membaca salam pertama. Pemakaman jenazah. Di antara liang lahat yang akan dipakai jenazah, panjangnya sepanjang jenazah ditambah kira-kira 0,5 meter, adapun lebarnya kurang lebih 1 meter dan dalamnya setinggi postur tubuh manusia ditambah 1 hasta, atau kurang lebih 60 cm. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Thanks for watching. See you and thank you, and don't forget to like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.